Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran anatomi fisiologi, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi lain dari makanan antara lain menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang rusak. Makanan dapat digunakan oleh tubuh setelah diubah menjadi nutrien melalui sistem pencernaan. Bisa dilihat di sini dalam komponen makanan itu terdapat karbohidrat, terdapat lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Fungsinya apa? Sebagai penyedia energi pada tubuh, sebagai pembangun tubuh, dan sebagai pelindung serta pertahanan tubuh. Nah, karbohidrat, bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat berupa beras, gandum, roti, dan kentang. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa penting yang dibutuhkan manusia sebagai sumber tenaga atau energi bagi tubuh. Nah, karbohidrat juga ditemukan dalam beberapa jenis makanan. Salah satunya yang sudah tadi Ibu sebutkan. Kemudian, dengan mengkonsumsi makanan tersebut, tubuh akan memiliki tenaga dan kekuatan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, adapun dalam metabolismenya, karbohidrat melalui serangkaian tahapan dalam proses pencernaan pada jaringan tubuh. Jadi proses pencernaan karbohidrat tersebut terjadi secara beberapa tahap, mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, hingga ke bagian pembuangan atau anus. Nah, di dalam proses pencernaan karbohidrat ini, kita lihat di sini ada skema proses pencernaan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu dia adalah senyawa yang tersusun dari unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Jadi senyawa itu dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Kemudian disakarida, sukrosa, dan maltosa. Kemudian polisakarida, ya, polisakarida, amilum, glikogen, dan selulosa. Nah, ketiga kelompok senyawa karbohidrat ini dicerna oleh organ sistem pencernaan secara bertahap. Yang pertama dia memasuki rongga mulut, ya, untuk yang karbohidrat ini. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Nah, air ludah mengandung enzim amilase, ya. Air ludah mengandung enzim amilase. Enzimnya berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa, ya. Enzim amilase pankreas juga mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi adapun jika pengunyahan dilakukan lebih lama oleh amilase, karbohidrat umumnya langsung diubah menjadi maltosa. Dari pati, ya, diubah menjadi maltosa. Jadi perlu diketahui bahwa amilase bekerja optimal pada pH ludah netral. Kemudian dia masuk ke dalam tenggorokan, ya, diproses dengan pencernaan kimiawi melalui mekanisme yang dilakukan oleh gigi, kemudian dibantu oleh ludah. Karbohidrat ditelan masuk melewati esofagus. Nah, kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, di tenggorokan, karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampur dengan asam lambung yang bersifat korosif atau HCl.
pencampuran karbohidrat asam lambung dan makanan lain yang terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung ya. Jadi proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Kemudian karbohidrat tersebut masuk ke usus halus ya, usus intestinal, masuk ke duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, untuk proses pada intestinal duodenum, karbohidrat ini dia diolah secara kimiawi menggunakan enzim amilopsin atau enzim amilase ya, yang dihasilkan dari getah pankreas 50-80%. Jadi enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Kemudian karbohidrat tersebut masuk di dalam jejunum ya, usus kosong, dan di organ ini disakarida ya itu dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim disakaridase atau maltase, laktase, dan sukrase. Jadi dia dari disakarida oleh enzim amilase pankreas dibantu dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim disakaridase atau maltase, laktase, dan sukrase yang terdapat pada getah usus halus hasil sekresi dinding-dindingnya. Nah, maltosa itu dia merubah menjadi 2 mol glukosa ya dengan bantuan enzim amilase. Kemudian laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa dengan bantuan enzim laktase. Ini semua prosesnya di intestinal ya, di usus. Kemudian di khusus yang laktase dan sukrase ini di jejunum, di usus kosong. Kemudian sukrosa ini dia menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan sukrosa. Nah, kemudian karbohidrat tersebut melalui usus kosong atau jejunum, monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase itu diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Ya, serapan monosakarida ini diabsorpsi dan diangkut ke dalam sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Itu tadi skema proses pencernaan dari karbohidrat. Sekarang lemak. Jadi bahan makanan yang banyak mengandung lemak itu contohnya di sini ada minyak ya, ada keju seperti itu. Nah, bagaimana proses pencernaan lemak? Jadi pencernaan lemak itu terjadi di dalam intestinal usus atau usus halus dengan bantuan enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk menghidrolisis atau memecah lemak. Di dalam usus halus, lemak merangsang pengeluaran hormon kolesistokin. Hormon ini mengakibatkan kantong empedu ya. Nih, hormon ini mengakibatkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Cairan ini fungsinya untuk mengemulsi lemak atau memecah lemak menjadi butiran lemak yang berukuran kecil. Selanjutnya enzim enzim lipase ya, enzim lipase ini dia memecah lemak, menghidrolisis lemak, teremulsi tadi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Asam lemak dan 2 monogliserida. Kemudian
Asam lemak dan 2 monogliserida ini diabsorpsi darah melalui sel-sel mukosa pada dinding usus. Keduanya diubah menjadi lemak trigliserida dengan bentuk partikel-partikel kecil atau jaringan lemak. Kemudian timbunan lemak tersebut diangkut menuju hepar atau menuju hati. Nah, kemudian protein. Ya, protein. Jadi kita tahu bahwa protein itu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu terdapat pada hewan dan protein nabati terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Jadi protein dibedakan menjadi 2, ada protein asam amino esensial dan ada protein asam amino non esensial. Nah, ini adalah nama-nama pecahan gugus hidroksil dari asam amino esensial, dan ini adalah nama-nama protein dari asam amino non esensial. Nah, bagaimana skema proses pencernaan proteinnya? Jadi di dalam lambung, ya, di dalam lambung protein itu masih berbentuk proteosa, pepton, dan polipeptida. Ini prosesnya di dalam lambung. Pepsin ini enzim yang ada di dalam lambung. Nah, kemudian setelah memasuki usus halus, protein akan dicerna oleh enzim tripsin. Ini di dalam lambung ya. Nah, bentuknya masih proteosa, pepton, dan polipeptida. Kemudian masuk ke dalam usus halus atau intestinal, itu dibantu atau dicerna oleh enzim tripsin dan kimotripsin. Ada juga enzim peptidase. Nah, enzim tripsin dan kimotripsin ini memecah molekul protein menjadi peptida. Ya, dia memecah molekul protein menjadi polipeptida kecil. Selanjutnya, peptidase atau repsin akan memecah peptida menjadi asam amino. Ya, dan setelah dari polipeptida kecil ini, kemudian enzim itu akan memecah kembali peptida menjadi asam-asam amino kecil. Nah, asam amino tersebut diabsorpsi oleh dinding usus halus masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, sebagian asam amino langsung digunakan oleh jaringan dan sebagian lainnya mengalami proses pelepasan gugus amino di hepar atau di hati. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Apabila di dalam tubuh terjadi kelebihan protein, maka protein tersebut akan dirombak di hati menjadi senyawa yang mengandung unsur nitrogen dan senyawa yang tidak mengandung unsur nitrogen. Senyawa yang mengandung unsur nitrogen misalnya NH3 atau amoniak, atau NH4OH atau amonium hidroksida. Nah, senyawa yang mengandung unsur N akan disintesis menjadi urea. Pembentukan urea berlangsung di dalam hepar atau di dalam organ hati karena sel-selnya memproduksi enzim arginase. Nah, urea yang dihasilkan itu tidak diperlukan oleh tubuh dan akan dikeluarkan bersama dengan urin atau air kencing. Sementara itu, senyawa yang tidak mengandung unsur N akan mengalami sintesis ulang menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Dengan demikian, kedua zat tersebut dapat dioksidasi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian unsur lain dari makanan adalah vitamin. Nah, vitamin di sini itu sangat dibutuhkan tubuh yang fungsinya sebagai regulator. Jadi vitamin ini berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penderita avitaminosis. Nah, di sini ada beberapa vitamin dan fungsinya serta sumbernya dari mana atau akibat dari kekurangan vitamin itu apa. Nah, yang pertama itu vitamin A atau retinol. Fungsinya apa? Mencegah kesehatan mata, hidung, mulut, pencernaan, dan pembuangan air seni atau sistem urinaria. Contoh dari sumber-sumber makanan yang banyak mengandung vitamin A, seperti kita tahu ya, di situ ada hati, ada susu, mentega, keju, ada wortel yang kita lebih familiar, kemudian ada sayuran hijaunya bayam. Nah, akibat kekurangan vitamin ini menyebabkan
Rallopia, Seroftalmia, dan Keratomalacia. Kemudian ada vitamin B1 atau thiamin aneurin. Itu fungsinya membantu mengubah karbohidrat menjadi energi. Jadi dia lebih banyak berperan pada proses pembuatan ATP ya, atau pembuatan energi di dalam sel, di dalam tubuh. Nah, itu terdapat di mana? Ragi, nasi, roti, dan sebagainya. Nah, kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri. Kemudian ada vitamin B2 maksudnya. Ada riboflavin. Fungsinya membantu pengeluaran energi, menjaga kesehatan kulit, out lendir, dan susunan saraf. Nah, contohnya terdapat pada makanan dengan produk susu. Bisa jadi yogurt, bisa juga ada pada makanan organ hati ya, pada hewan. Kemudian ada gandum, daging tanpa lemak, dan lain sebagainya. Nah, risiko kekurangan vitamin B2 itu menyebabkan bibir menjadi pecah-pecah. Kemudian vitamin selanjutnya adalah vitamin H atau biotin. Fungsinya sebagai perantara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ada sumbernya ada di hampir semua jenis makanan. Nah, jika kekurangan vitamin ini menyebabkan dermatitis ya, atau inflamasi dan peradangan pada kulit. Kemudian ada asam pantotenat, itu fungsinya membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Contohnya atau sumbernya terdapat di telur, hati, kacang merah, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya menyebabkan alergi, mual, dan sakit perut. Kemudian ini yang paling familiar nih, yang sering kita dengar ya, ada vitamin B12. Fungsinya membantu persenyawaan sel darah merah dan sel darah putih, dan juga membantu reaksi metabolisme. Nah, dia B12 ini banyak terdapat pada daging, hati, telur, dan susu. Nah, jika kekurangan B12 itu menyebabkan anemi pernisiosa. Vitamin C atau asam askorbat itu fungsinya membantu mempertahankan dan memperbaiki jaringan yang berhubungan dengan tulang, gigi, tulang rawan, serta mempercepat pertumbuhan. Contohnya ada di brokoli, toge, jeruk, ya, dan sayur-sayuran. Kekurangannya menyebabkan skorbut, pendarahan kulit, serta kerusakan sendi. Nah, vitamin D, cholecalciferol. Ini fungsinya membantu metabolisme kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi susu yang diperkaya dengan minyak hati pada ikan. Nah, kekurangan vitamin D ini menyebabkan penyakit rakitis. Vitamin B12 itu fungsinya juga vitamin E, tocopherol, itu fungsinya mencegah dan mempertahankan selaput sel. Contoh dari sumber makanan yang banyak mengandung vitamin E itu di minyak nabati, biji-bijian, dan lain sebagainya. Jika kekurangan vitamin E, rawan menyebabkan keguguran. Kemudian vitamin K berguna untuk persenyawaan protrombin atau berguna untuk proses pembekuan darah. Jadi ini membantu trombosit ya. Kemudian vitamin K banyak terdapat pada sayuran hijau, kedelai, hati sapi. Dan jika kekurangan vitamin K, ini darah sukar membeku. Nah, selain vitamin di sini juga ada mineral ya. Mineral merupakan komponen yang vital bagi tubuh. Mineral penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Kekurangan mineral mengakibatkan defisiensi. Jadi mineral itu ada kalsium, ada fosfor. Kalsium fungsinya pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, dan menjaga aktivitas saraf serta otot. Contoh sumbernya ada susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan daging. Nah, gejala jika kita kekurangan dari kalsium ini bisa menyebabkan rakitis, kejang otot, osteoporosis, darah sukar membeku, dan lain sebagainya. Kemudian ada fosfor atau P, itu fungsinya dalam pembentukan tulang dan gigi, kontraksi otot, aktivitas saraf. Nah, sumbernya dari susu, tepung, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Gejalanya bisa menyebabkan lesu, tulang, dan gigi menjadi cepat rapuh. Kemudian ada natrium
itu fungsinya untuk komponen enzim DNA, RNA, dan proses energi atau ATP, bersumber dari daging, garam, mentega, dan produk peternakan. Gejala diferensiasi, dehidrasi, kejang otot, syok, mual, dan kelelahan. Kemudian ada zat besi atau Fe, fungsinya dia sebagai transmisi darah dan kontraksi otot, sebagai pengatur pH, sumbernya dari daging dan sayuran hijau, serta serelia buah. Kemudian gejala diferensinya ada anemi, lesu, dan pusing. Kemudian ada iodium, ya fungsinya pembentuk Hb atau hemoglobin pada sel darah merah atau eritrosit. Sumbernya banyak terdapat pada makanan laut ya, telur, susu, garam, beriodium. Nah, jika kekurangan menyebabkan penyakit gondok. Kemudian kalium, fungsinya sebagai aktivitas kelenjar tiroid, dia juga mengatur detak jantung, memelihara keseimbangan air dan transmisi saraf. Nah, contoh sumber dari sayuran, buah-buahan, dari kecap, kemudian dari daging-dagingan unggas. Dan gejala jika kekurangan kalium itu terjadi gangguan jantung dan pernapasan serta lemah otot. Kemudian ada magnesium, ini fungsinya dalam pembentukan tulang, menjalankan fungsi enzim, otot, dan syaraf. Jadi dia bersumber dari kacang-kacangan, sayuran hijau, daging, makanan laut, serelia. Nah, gejala diferensiasinya terjadi gangguan mental, emosi, dan otot. Setelah itu air. Nah, air ini merupakan hal yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, fungsi air itu mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan, mengangkut sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh, dan sebagai media dari berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pencernaan manusia. Jadi pencernaan makanan pada manusia itu ada 2 tahap ya. Ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis ini merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya untuk yang mekanis ini pada saat kita mengunyah makanan. Nah, kemudian ada pencernaan kimiawi, adalah proses perubahan molekul organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, tadi kita udah sedikit membahas tentang pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, pencernaan lemak. Itu adalah jenis-jenis yang bisa disebut sebagai pencernaan kimiawi karena ada bantuan dari beberapa enzim-enzim yang terdapat di beberapa organ untuk membantu proses penghancuran dari makanan-makanan tersebut. Organ dalam sistem pencernaan itu ada beberapa ya. Yang pertama ada mulut atau capum oris, kemudian ada faring, kemudian ada esophagus, kemudian ada lambung atau gaster, kemudian ada intestinum tenue, ada usus halus, kemudian ada kelenjar pankreas, ada hepar, ada intestinum crassum atau usus besar, kemudian yang terakhir ada anus. Nah, yang pertama rongga mulut itu ada 3 ya, ada 3 bagian, ada lidah, ada kelenjar ludah, ada gigi. Nah, lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorongnya masuk ke esophagus. Kemudian ada kelenjar ludah. Nah, ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang. Kelenjar ludah di dekat telinga disebut glandula parotis, menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian di rahang bawah terdapat glandula submaxillaris dan granula sublingualis. Ada gigi selanjutnya. Nah, gigi manusia itu tumbuh mulai dari usia 6 bulan. Pada usia 6 tahun, gigi susu anak itu berjumlah 20,
Di usia 6-14 tahun gigi mulai tanggal dan berganti menjadi gigi permanen. Kemudian ada faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan eksofagus. Bisa dilihat di gambar ini, adik-adik semua, ya. Dia penghubung organ penghubung antara rongga mulut dengan eksofagus atau kerongkongan. Nah, makanan yang telah dicerna akan masuk ke eksofagus melalui proses deglutisi melewati faring. Faring dibagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk nasofaring ini bagian superior, dia berhubungan dengan rongga hidung yang dihubungkan dengan koana. Ya, dia di bagian atas ini ya. Kemudian ada orofaring. Ini bagian middle atau bagian tengah yang berbatas ke depan sampai akar lidah. Kemudian ada laryngofaring, bagian inferior yang berbatas dengan eksofagus, ya, bagian yang sama tinggi dengan laring. Kemudian ada proses menelan atau deglutition. Jadi jalan udara dan jalan makanan pada faring terjadi penyelangan. Nah, jalan udara masuk ke bagian depan atau trakea tenggorokan, makanan masuk ke bagian belakang atau esofagus. Nah, gerakan menelan dibantu oleh epiglotis yang berfungsi untuk menutup trakea dan tidak membahayakan jalan nafas. Esofagus atau kerongkongan itu terletak di belakang trakea. Bisa dilihat di gambar ini, dia terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung. Ya, panjangnya kurang lebih 25 cm, masuk dari faring sampai dengan masuk ke kardiak lambung. Ya, dia panjang ini, 25 cm. Nah, dia dilapisi epitel submukosa bertingkat untuk menjaga agar tidak runtuh dan sobek oleh lewatnya makanan. Jadi setelah dari mulut, masuk ke faring, laring, dan masuk ke esofagus. Kemudian kerongkongan ini merupakan tub atau tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari mulut ke lambung dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Nah, makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Peristaltik itu adalah gerakan yang mendorong ya. Nah, ini dia. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena ada gerakan peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Jadi tidak hanya di lambung ada gerakan peristaltik ini, tetapi sudah mulai dari kerongkongan. Jadi gerakan mendorong makanan. Nah, gerakan peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung atau gaster. Ya, lambung merupakan sebuah kantung muskuler yang letaknya antara esofagus dan usus halus di sebelah kiri abdomen di bawah diafragma. Fungsinya lambung sebagai tempat penyimpan makanan, tempat mencampur makanan dengan getah lambung itu dinamakan chymes. Kemudian tempat mengosongkan makanan, mencegah masuknya kuman karena di sini dia sifatnya basah ya, sifatnya asam maksud saya. Kemudian tempat absorpsi alkohol dan obat-obatan. Nah, lambung terletak di kuadran kiri atas abdomen yang terdiri dari ostium kardiak atau persambungan antara esofagus, ini di atas ya, sebelah atas ini. Persambungan antara esofagus terdapat orifium pyloric yang berfungsi agar tidak terjadi kembalinya makanan yang sudah masuk ke dalam lambung. Di daerah kardiak ini seperti katup ya. Kemudian ada fundus ventriculi. Dia sebagai penyimpan serta pencampur makanan. Ada corpus ventriculi dan ada atrium pyloric. Nah, corpus ventriculi ini fungsinya menyimpan serta mencampur makanan, tempat sekresi asam, kemudian sphincter pyloric ya, menjaga pintu keluarnya makanan dari lambung.
Kemudian ada atrium pilorik yang berfungsi sebagai pompa untuk mentransport makanan ke usus halus intestinum dengan kecepatan yang terkendali. Nah, fungsi umumnya lambung itu sebagai tempat penampung makanan, menghancurkan makanan, menghaluskan makanan yang dibantu oleh peristaltik lambung, yaitu gerakan mendorong makanan tadi ya. Dan diantaranya itu dibantu oleh enzim-enzim. Nah, enzim-enzim apa saja yang ada di dalam lambung? Ada enzim pepsin ya. Kemudian ada HCl, jadi mengasamkan makanan sebagai antiseptik, mensterilkan makanan dari bakteri yang membahayakan. Kemudian ada enzim renin, ya, dia berfungsi sebagai reagi untuk pembekuan susu dan membentuk kasein atau protein susu, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada lapisan lambung, sedikit memecah lemak menjadi asam lambung yang mensekresi getah lambung. Kemudian rasa makanan merangsang sekresi lambung karena kerja syaraf pada organ gaster atau lambung. Ini sel mukosa, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Sel mukosa pada lambung. Setelah dari lambung, makanan secara peristaltik itu masuk ke dalam usus halus atau intestinum tenue. Nah, fungsinya itu mencerna makanan dan absorpsi sari makanan, terutama di duodenum dan jejunum, absorpsi cairan elektrolit. Panjangnya kurang lebih 6 meter dengan diameter 2,5 cm dan mempunyai banyak lipatan atau villi. Bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar gambar intestinum tenue asli dari manusia. Nah, usus halus menghasilkan enzim laktase atau laktosa, enzim lipase lemak, maltase, maltosa, peptidase, erepsin, enterokinase, dan sikrose. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada duodenum bagian atasnya, kemudian duodenum ini usus 12 jari. Kemudian ada jejunum, kemudian ada usus panjang large intestine, kemudian ada ileum, dan ini rektum atau anus tempat pembuangan ya. Nah, duodenum atau usus 12 jari, bagian dari usus yang berhubungan dengan lambung. Usus ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm atau 12 jari tangan manusia. Nah, pada usus 12 jari terdapat 2 saluran ya, saluran empedu dan saluran pankreas. Untuk jejunum atau usus kosong, ini bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ileum. Usus ini memiliki panjang 1-2 meter. Fungsinya sebagai tempat penyelesaian dari semua proses pencernaan. Nah, di dalam jejunum ini ada sekresi enzim, ada enzim maltase, enzim sukrase, dan enzim laktase. Ini tadi yang sudah di awal kita bahas, enzim-enzim ini yang membantu proses dari metabolisme karbohidrat. Nah, kemudian ada ileum atau usus penyerapan. Nah, bagian terakhir nih dari usus halus ya, panjangnya sekitar 2-4 cm. Ini kita bisa lihat nih yang hijau-hijau ini. Kemudian fungsinya sebagai tempat penyerapan, strukturnya berlipat, pada daerah permukaannya terdapat jonjot atau villi, gunanya untuk memperluas daerah penyerapan. Kemudian di bagian villi ini tempat sari makanan di usus halus diserap. Ini kita bisa lihat villi-villinya di sini ya. Kemudian villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Ya, dinding villi mengandung pembuluh darah kapiler, membawa glukosa, asam amino, mineral, air, dan vitamin yang larut di dalam air dan
pembuluh getah bening, atau asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Ini kita bisa lihat video-videonya. Nah, setelah dari usus penyerapan atau ileum, sisa-sisa makanan yang sudah diambil sari-sarinya itu kemudian secara peristaltik dilanjutkan masuk ke kolon, ya, masuk ke usus besar, di mana usus besar dimulai dari ileocecal junction sampai ke anus, ya, terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, sigmoid, rectum, dan anus. Jadi panjangnya rata-rata usus besar itu 135 sampai 150 cm, ya, 1 meter lebih. Diameter terbesar cecum itu 8,5 cm, diameter terkecil sigmoid itu 2,5 cm. Nah, fungsi kolon itu mengatur kadar air sisa makanan, menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Pengeluaran feses dari tubuh dinamakan defekasi. Ya, ini anatomi usus besarnya, ya. Ini ada kolon transversum, ini kolon descendens, ini sigmoid, ya, ini rectum, yang ini anus. Nah, ini cecum, yang ini tadi usus halus di bagian dalam. Kemudian di sini kolon ascendens. Jadi ini tampilannya dia terdepan. Kalau kita lihat dari arah depan, ya. Kemudian rectum, sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Fungsi rectum untuk menerima feses dari usus besar, membiarkan seseorang mengetahui ada feses yang harus dikeluarkan, menyimpan sementara feses, menahan feses sampai pengeluaran terjadi. Kemudian rectum, mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material atau feses di dalam rektum yang memicu sistem saraf dan menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Defekasi ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada rasa ingin buang air besar. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Kemudian jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Nah, defekasi refleks dimulai adanya regangan dinding rektum oleh massa feses, ya. Jadi dinding rektum, jadi ini sudah terisi fesesnya, kemudian terjadi gerakan peristaltik tadi, jadi dorong massa feses ke rektum. Bila keadaan telah memungkinkan, sphincter ini akan relaksasi dan terjadi defekasi. Jadi di dalam rektum itu ada otot sphincter namanya. Jadi otot ini yang menutup dan membuka secara otomatis jika memang terjadi defekasi atau terjadi rangsang untuk membuang air besar. Rektum dan anus, dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter. Jadi ada namanya sphincter ani internus, sphincter levator ani, dan sphincter ani externus. Nah, untuk yang sebelah atas atau ani internus itu bekerja tidak menurut kehendak. Jadi dia bekerja secara otonom. Kemudian sphincter levator ani atau bagian tengah bekerja tidak menurut kehendak. Ya, sama. Kemudian yang paling bawah, sphincter ani externus, yang paling bawah, ya, itu bekerja menurut kehendak. Jadi ketika kita merasa untuk menutup atau menggerakkan otot kita di bawah atau otot, khususnya otot sphincter ani externus ini, bisa kita kendalikan. Kita bisa meregangkan atau merelaksasi, atau kita bisa mengkontraksi atau menekan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Dalam anatominya, anus itu adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Nah, pembukaan oleh penutupan anus diatur oleh otot sphincter yang tadi sudah saya jelaskan.
Nah, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama pada anus. Nah, anus ini memiliki otot-otot. Dia dilapisi oleh otot pelvis atau pelvis floor muscle dan dua otot lain yang disebut anal sphincter, internal dan eksternal. Pelvic false master menciptakan suatu sudut antara rektum dan dubur yang memberhentikan feses untuk keluar ketika tidak diharapkan. Jadi kita bisa mengontrol ya. Nah, anal sphincter menyediakan kontrol feses yang baik. Internal sphincter selalu ketat, kecuali ketika feses masuk ke dalam rektum. Dia bisa mempertahankan konsisten atau tidak melepaskan feses ketika kita tidur atau jika kita tidak sadar akan kehadiran dari feses. Kemudian feses ditampung di rektum terlebih dahulu, kemudian ada otot sphincter rektum yang mengatur. Di otot sphincter itu penyusunnya ada dua, ada otot polus dan otot lurik. Nah, proses defekasi dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter pada anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong ke luar anus. Jadi conclusion untuk saluran pencernaannya dari rongga mulut ya, pencernaan mekanis dan kimiawi, kemudian masuk ke esofagus dengan gerak peristaltik, setelah itu masuk ke lambung, dicerna dan menghasilkan kim atau kumus, kemudian dari lambung masuk ke usus halus, pencernaan dan penyerapan sari makanan. Dari usus halus masuk ke usus besar, di sini penyerapan air dan pembentukan feses, kemudian masuk ke rektum dan akhirnya ke anus untuk defekasi. Baik, untuk materi ini sistem pencernaan atau digesti, tugas untuk adik-adik semua membuat rangkuman. Silakan membuat rangkuman dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan dengan metode Pertaminda. Jadi boleh dari slide yang sudah kalian dengarkan di materi ini, maupun bisa ditambahkan dengan buku ajar atau dari jurnal, atau mungkin adik-adik bisa menambahkan dari jurnal-jurnal yang sudah adik-adik baca. Nah, rangkumannya itu boleh dikembangkan dengan sumber materi yang lain. Kemudian dibuatnya di kertas A4 berisi identitas diri ya. Silakan ditambahkan ilustrasi, warna, atau bahkan ada gambar ya, silakan ditambahkan. Kemudian nanti hasilnya difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, baik. Itu tadi pembahasan tentang materi sistem pencernaan. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga semangat belajarnya meskipun masih di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ibu harapkan tidak mengurangi semangat belajar kalian, motivasi untuk belajar kalian bisa lebih ditingkatkan. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.